Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang wabarakatuh. teman-teman Jumanji. Alhamdulillah. Selamat malam, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua di Jumanji kajian online pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera dimulai. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir lebih awal, terima kasih banyak ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain ikut bergabung, boleh banget disiapkan dulu catatannya, mungkin secangkir kopi atau mungkin juga teh hangat untuk menemani kajian agar lebih nyaman pada malam hari ini. Teman-teman bisa ikut membaca atau mendengarkan dengan khusyuk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di kajian Jumanji pada malam hari ini. Salawat serta bertautan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, keluarga, serta kepada umatnya hingga pada akhir zaman. Saya, Rika Amanda, insya Allah akan memandu jalannya acara di Jumanji pada malam hari ini. Wah, kelihatannya semuanya masih pada segar-segar ya. Mungkin di lingkungan yang menyempatkan hadir dalam kesibukannya, yang masih bisa menyempatkan hadir pada malam hari ini. Mungkin ya teman-teman kita juga butuh istirahat, butuh recharge iman juga. Ya, mari belajar bareng. Wah, ngomong-ngomong, aku penasaran deh sama teman-teman di sini dari mana aja ya asal kotanya. Boleh dong tulis di kolom chat. Siapa tahu ada yang eh wah, dari Palembang ya. Boleh diramaikan ya chatnya. Dari Sampang katanya. Jogja. Wah, Garut hadir, Garut. Oke. Wah, Masya Allah ya. Wah, Solo juga ada. Lombok juga hadir. Keren banget. Banten, Bantaeng, Tegal. Wah, wah, wah. Bogor juga ikut hadir ya. Masya Allah. Kalau sekarang kesibukan kaliannya apa ya? Ada yang mungkin ada yang kerja, atau mungkin kuliah, dan sebagainya. Oke, teman-teman semua. Baik, untuk membuka acara ini agar semakin diberkahi, mari kita dengarkan bersama ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Adinda. Kepada Kak Adinda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Amanda. Sahabat soleha yang sedang memegang mushaf, silakan dibuka Al-Quran. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama Maryam ibnata Imran allati as-sunat farjaha fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sadaqallahul azim.
yang artinya, dan Maryam, putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, kalau terima kasih, Kak. Kak, saya kembalikan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Kak Adinda atas lantunan suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan serta kecintaan kita terhadap Al-Quran. Baik teman-teman semua, sebelum lebih lanjut, pastikan teman-teman semua sudah follow narasumber kita dan beberapa Instagram kita ya. Yuk, silahkan follow dulu ya yang ada di yang kita sudah sediakan. Boleh di follow dulu ya. Pastikan teman-teman follow sekarang ya, karena hmm, akan ada reward menarik loh buat teman-teman semua. Ini adalah syarat dulu kalau misalkan teman-teman terpilih dan ternyata tidak follow, maka rewardnya akan hangus. Pastikan dulu ya teman-teman untuk memfollow semua sosial media yang telah kita eh, sebarkan. Baik, di sini sudah ada Kak Ustazah, Kak Afifah. Baik Kak Afifah, apa kabar hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Kak. Alhamdulillah ya Kak Afifah kabarnya baik. Ya teman-teman semua, beliau adalah salah satu pemenang di TV One yang gak cuma dikenal lewat agar berani tampil di depan halayak banyak. Sebelum ke materi, mungkin aku boleh bertanya sebentar ya, Kak Nur Afifah, Ustazah Afifah. Iya, boleh, Kak, silakan. Boleh, oke. Gimana sih awalnya Kak Afifah terjun di dunia dakwah sampai menjadi public figure dan menginspirasi, khususnya untuk anak muda, katanya Kak Afifah. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak, atas pertanyaannya. Awal mulanya ketika saya pulang dari pondok pesantren, Kak. Ketika saya pulang dari pondok pesantren, kebetulan ya memang di rumah itu eh, keluarga juga ada majelis taklim seperti itu. Jadi sepulang dari pesantren tanpa ada persiapan ketika ada acara memperingati Maulid Nabi dan Isra Miraj, saya disuruh tampil gitu. Nah, kemudian setelah saya disuruh tampil, kan di situ mustaminya atau jamaahnya itu madunya banyak dari berbagai macam daerah gitu ya. Nah, dari situ mulai saya diundang ke daerah-daerah yang lain gitu sampai sekarang alhamdulillah bisa mengisi kajian di luar kota dan lain sebagainya. Kayak gitu. Masya Allah. Kemudian untuk perjuangan di dakwah sendiri di bidang musabakoh atau lomba, saya berawal dari MSQ ya, awal mulanya dari musabakoh syarih Al-Quran di semester 1 ketika Di semester 1 ya Kak? kuliah. Oke. Ya, nah setelah itu saya coba pengalaman pribadi gitu ya, exchange pengalaman pribadi di bidang dakwah. Namun namanya juga masih pemula mungkin ya, masih terus proses bertahap, gak menang hingga puncaknya pecah itu di tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 23 2022, 2023, 2024, alhamdulillah sudah bisa menduduki tiga besar gitu Kak.
Wah, Masya Allah ya, Ustazah Afifah. Baik, teman-teman semua, inspirasi dan motivasinya sangat patut dicontoh ya untuk kita semua. Ustazah, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengisi kajian hari ini. Izinkan saya memperkenalkan ke Ustazah Afifah terlebih dahulu ya. Teman-teman, Ustazah Afifah adalah seorang public speaker dan dai saat ini masih berkuliah di Institut Madani, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan juga berkuliah di jurusan Psikologi di Universitas Insan Cita Indonesia. Wah, double degree dong ya, teman-teman. Masya Allah. Tentunya dengan banyak pengalaman, Ustazah Afifah juga menjadi juara 2 DAI online tingkat nasional tahun 2025. Dan beliau juga juara 2 di DAI Muda TV One tingkat nasional juga. Dan masih banyak lagi ke aktivitas yang beliau semua. Jadi kita patut teladani ya. Dan sekarang kita akan belajar dari ahlinya public speaking nih teman-teman semua. Sebelum mulai ke acaranya, boleh di-follow dulu sosial media Ustazah Afifah ya dengan username Pipa Gozali. Baik, tanpa berlama-lama, silahkan untuk Ustazah Afifah untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sama-sama belajar ya terkait apa saja yang akan kita bahas gitu ya pada malam ini. Nanti saya harap teman-teman bisa aktif juga ya terkait diskusi dan lain sebagainya. Oke, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, ridho dan inayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul yang insya Allah semoga perkumpulan kita ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Nah, salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan Allah Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk malam ini saya akan menyampaikan terkait materi berani tampil namun tetap menjaga harkat. Nah, teman-teman kita lihat dulu dari segi judulnya, berani tampil namun tetap menjaga harkat ya. Di zaman sekarang kita itu mengenai sosial media dan lain sebagainya, kita itu sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, kita itu jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kita menyampingkan hal-hal yang bersifatnya teknik untuk kemajuan gitu ya. Jangan sampai Islam itu dipandang oleh orang lain hal yang kuno gitu ya, hal yang ketinggalan gitu ya. Nah, jadi kita harus berani tampil. Nah, namun tetap menjaga harkat, apalagi kita sebagai perempuan. Oh, ini ada dari laki-laki perempuan atau perempuan semua ya, ahwat semua? Ahwat semua, Kak. Oh iya, ahwat semua ya, Kak. Oke. Jadi kita lebih khususkan lagi terkait perempuannya ya. Nah, perempuan itu kan makhluk yang sangat dimuliakan ya. Dengan perjuangannya baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajatnya perempuan. Nah, kemudian
jangan sampai perempuan sendiri yang menodai gitu ya, yang menodai ketika sudah diperjuangkan oleh baginda kita, tapi kita yang menjatuhkan harkat kita sendiri. Nah, ketika kita berani tampil baik di media sosial maupun di halayak umum maupun di tempat-tempat yang memang apa namanya umum lah gitu ya, umum yang banyak dilihat oleh banyak orang gitu ya, dapat dilihat oleh banyak orang, kita boleh berani tampil, akan tetapi kita harus tetap menjaga harkat. Nah, contohnya ketika kita misalnya memutuskan di sosial media, memutuskan menjadi seorang konten kreator. Nah, konten kreator, TikTokers dan lain sebagainya. Nah, boleh teman-teman memilih jalannya masing-masing, boleh memiliki kreativitasnya masing-masing di bidang masing-masing, terkhusus di permedia sosialan, boleh. Nah, Islam tidak membatasi, Islam tidak mengharamkan. Islam tidak mengharamkan kita sebagai perempuan untuk bisa eksis dimanapun. Akan tetapi, Islam itu membatasi. Nah, membatasi supaya kita tidak terlalu jauh. Misalnya ketika kita menggunakan media sosial, menggunakan TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, kita mau dibawa kemana? Arah media sosial kita mau dibawa kemana? Entah menuju ke hal yang bermanfaatkah, penampilan kita entah untuk mempersembahkan hal-hal yang positifkah, atau penampilan kita yang menunjukkan kepada hal-hal yang negatif. Banyak sekarang perempuan-perempuan yang menjual harga dirinya. Menjual di sini konotasinya bukan untuk diperjualbelikan ya. Akan tetapi banyak perempuan yang menjatuhkan harga dirinya demi konten. Kontennya seperti konten-konten joget-jogetan, seperti konten TikTok-TikTokan yang bersifat joget-joget yang menampakkan aurat mereka, yang menampakkan lekuk tubuh mereka, yang menampakkan ekspresi-ekspresi yang mengandung syahwat laki-laki ajnabi. Nah, jadi teman-teman, setiap ada hal-hal yang viral, itu kita harus di cross check dulu. Harus di cross check dulu, jangan sampai kita terlena dan terjebak di jalan yang salah. Nah, terjebak di konten yang viral tapi viralnya tidak membawa manfaat. Nah, teman-teman harus ingat, wa makullu syukratin alaihi azimatu. Tidak semua keviralan itu mulia. Nah, kalaupun keviralan itu mulia, fafir'aun masyhurun wa fa'alatus syarri. Di dunia ini tidak ada yang viralnya melebihi dari seorang Fir'aun. Kalau teman-teman mau viral, ada kok yang lebih viral dari Fir'aun. Tapi Fir'aun viralnya sama hal-hal yang jelek-jelek. Teman-teman harus ingat, ketika teman-teman ingin menampilkan sesuatu di media sosial, ketika kita share satu hal, misalkan kita yang menjadi penggagasnya si jogedan-jogedan tersebut, si Velocity, kita sebagai penggagasnya misal. Kita memiliki followers. Followers itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Bisa menjadi sebab mulia, juga bisa menjadi sebab hina. Bisa menjadi wasilah menuju surga, juga menuju neraka. Makanya jangan salah kaprah dan arah ketika kita banyak followers, 500, 1000, 2000, 3000. Nah, itu sebetulnya berat hisabnya. Beratnya kenapa? Ketika kita membuat konten kemudian viral atau gak harus viral, misalnya di like oleh banyak orang, atau misalnya ketika kita membuat konten yang tidak menutup aurat misalnya, rambutnya terlihat, auratnya terlihat dan lain sebagainya. Banyak yang like, banyak yang lihat, itu bisa menjadi dosa jariah, teman-teman. Bukan lagi menjadi hal yang bermanfaat. Setiap like-nya, setiap orang yang melihat kita, bahkan ketika kita sudah mati, sudah wafat, ketika postingan tersebut masih bisa dilihat oleh orang lain, itu bisa menjadi dosa jariah untuk kita, bisa menjadi siksa untuk kita. Begitu pula dengan konten-konten kita yang lain. Gitu. Jangan sampai kita sebagai perempuan, aduh, mentang-mentang cantik gitu ya, mentang-mentang cantik jadinya yaudah kita goyang Velocity dulu misal, kemudian goyang-goyangan yang lain dan lain sebagainya yang viral-viral misal.
sambil melet-melet dan lain sebagainya. Ketahuilah teman-teman, ternyata ketika saya bertanya kepada teman-teman saya gitu ya, khususnya teman-teman kampus dan lain sebagainya, kepada seorang laki-laki bertanya misal, dan kepada saudara-saudara saya bertanya, sebetulnya faktor apa sih yang membuat syahwat laki-laki itu naik gitu ya? Ternyata ketika saya berdiskusi, salah satunya ketika kita bahkan kalau misalnya kita foto pun ketika laki-lakinya memandang dengan syahwat itu bisa saja kita menjadi dosa. Nah, atau yang lebih ada yang hal yang lebih krusial ketika kita membuat video yang melet-melet, yang lidahnya menjulur-julurkan lidah, itu sebetulnya bisa membuat syahwat laki-laki itu naik. Walaupun ngelihat kita kayak melet-melet cuma kayak gitu gitu ya. Nah, ternyata itu bisa menjadi dosa. Ketika kita dilihat oleh ajnabi, hal yang orang yang bukan mahram kita melakukan hal-hal kayak gitu, ternyata itu bisa menjadi dosa untuk kita. Bahkan dosanya dosa jariah, yang mana dosa jariah itu permanen kecuali kita menghapus hal tersebut gitu. Bahkan masalahnya jejak digital itu lebih parah. Jejak digital itu parah banget, kayak misalnya sulit gitu ya, sulit untuk dihapus terkait jejak digital. Apalagi jejak digital itu kan bisa dihack dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin tampil di muka umum, ingin tampil untuk misalnya branding diri, tapi saya menyarankan teman-teman untuk bisa tampil di media sosial, membranding diri. Karena di zaman sekarang, ketika kita mau melamar kerja dan lain sebagainya, itu sosial media juga bisa menentukan. Dilihat oleh HRD, itu dilihat media sosialnya seperti apa, mereka bagusnya di bidang apa, dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh terhadap diri kita. Branding, personal branding juga harus kita tingkatin. Kalau misalnya kita nggak mau menampilkan muka, nggak mau menampilkan wajah, dan lain sebagainya, teman-teman bisa melalui tulisan-tulisan. Bisa melalui tulisan-tulisan yang mana si tulisan-tulisan tersebut bisa dibaca oleh banyak orang. Akan tetapi tulisan-tulisan tersebut juga jangan sampai keluar dari syariat. Nah, kemudian hal-hal yang viral tadi nggak apa ya, bukan nggak usah diikutin. Kita jangan terlalu FOMO, fear of missing out. Jadi ngikutin kita tuh jadi kayak nggak bisa hal yang viral harus kita ikutin. Nah, makanya harus dilihat dulu nih, harus dilihat dulu apakah si yang viral ini termasuk ke dalam ranah kategorinya yang baik atau yang kurang baik. Ya, jangan sampai kayak tarian-tarian Yahudi kita ikutin dan lain sebagainya, terbawa arus karena pengen viral, pengen naik juga, atau karena entah itu seru-seruan doang. Jadi kita harus pikirkan dalam jangka panjang. Jangan hanya memikir dengan pemikiran kita yang sesaat hari itu aja gitu. Ketika diajak oleh teman-temannya, ya bisa kondisikan lah gitu ya. Nah, jadi ketika mau tampil, nggak mau kelihatan wajahnya, boleh melalui tulisan-tulisan boleh. Nah, kemudian jangan sampai di sini kalau ada santri yang pernah belajar Fathul Izar, Quratul Uyun, dan lain sebagainya, hati-hati ketika teman-teman posting-posting hal-hal yang jorok mengenai membawa-bawa nama kitab Fathul Izar, Quratul Uyun, dan lain sebagainya. Itu memang santri. Tapi ketika posting hal-hal yang jorok seperti itu di media sosial, itu bukan mengangkat derajat kita sebagai seorang santri, bukan mengangkat personal branding kita sebagai seorang santri. Jadi konotasinya malah hal yang negatif. Ketika kita memposting hal-hal yang jorok dan disangkut pautkan mentang-mentang pernah belajar Fathul Izar dan lain sebagainya, nah sekarang udah banyak perempuan yang nggak tahu malu membuka hal-hal vulgar dengan dalih review kitab Fathul Izar dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus dihindari. Kalau ada akun-akun yang seperti itu, tolong diingatkan ya. Oke, next Kak. Nah, di sini kita mulai pembahasannya mengenai cara membangun rasa percaya diri berdasarkan nilai Islam. Nah, jadi di dalam Islam juga seluruhnya itu sudah diatur. Hal-hal yang bersifatnya sepele, hal-hal yang bersifatnya krusial dan lain sebagainya itu sudah diatur oleh Islam. Nah, jadi gimana nih cara membangun rasa percaya diri
Gimana? Berdasarkan nilai Islam. Yang pertama, mengenal jati diri sebagai hamba Allah. Nah, kita harus mengenal jati diri kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai kita lupa terhadap diri kita. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Nah, kemudian gimana nih? Cara kita membangun rasa kepercayaan diri kita, tapi jangan terlalu over gitu ya, over. Nah, percaya diri di sini dalam konotasi ya kita berani tampil secara percaya diri gitu ya. Jangan sampai gini, tidak sedikit orang yang ketika dia melakukan hal yang negatif misalnya, dia melakukan hal yang negatif, dia nggak merasa malu. Tapi ketika dia melakukan hal yang positif, dia merasa malu. Misal, misalnya gini, dia melakukan hal-hal yang negatif diposting di media sosial kayak joget-joget dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melakukan hal yang positif, kayak misalnya ngajak temennya buat ketika ngopi, ketika nongkrong dan lain sebagainya, ngajak temennya buat sholat dulu, jeda dulu sholat, itu dia merasa malu. Nah, itu yang keliru. Justru harusnya dibalik. Kita harus percaya diri ketika kita melakukan hal yang benar dan merasa malu ketika kita melakukan hal yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian ada keyakinan bahwa setiap manusia punya potensi dan amanah hidup, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kita harus yakin bahwa setiap manusia punya potensi dan amanah hidup, punya misinya masing-masing. Setiap hidup kita punya visi dan misi kita masing-masing. Mau kita apakan hidup kita? Mau menuju hal yang lebih positif kah? Atau hal yang negatif kah? Dan lain sebagainya. Nah, kemudian poin keduanya ada tawakal dan yakin kepada takdir Allah. Nah, percaya diri bukan berarti sombong. Nah, teman-teman jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai menilai, oh percaya diri itu berarti sombong ya dan lain sebagainya ya. Nah, percaya diri itu beda dengan sombong. Kalau sombong, dia apa ya? Kalau sombong itu dia terlalu benar-benar show off, membangga-banggakan atas dasar dirinya sendiri. Dia sendiri, omongan dia sendiri dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita tertukar. Jangan sampai kita tertukar antara percaya diri dan sombong. Nah, tetapi di sini kita harus yakin bahwa hasil adalah milik Allah dan usaha adalah milik kita. Nah, bahwa hasil itu adalah milik Allah dan usaha itu adalah milik kita. Ketika kita, nah kemudian gini, sebetulnya yang mana dulu sih Kak Viva antara doa dulu atau usaha dulu? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada orang yang tanya, pernah ada orang yang tanya ke saya mengenai hal ini ya. Kak Pipa, jadi bagusnya itu kita itu bagusnya doa dulu apa usaha dulu kan? Ikhtiar dulu apa usaha dulu? Jawabannya doa dulu. Mau kita usaha atau belum, yang penting kita berdoa dulu. Kemudian nanti kita berusaha. Kenapa harus doa dulu? Kalau misalnya kita berusaha dulu, doanya diakhirkan ketika kita menggapai hal yang kita impikan, hal yang kita usahakan, nanti kita merasa, oh ini kan hasil usaha saya, ini hasil usaha saya, tanpa saya seperti ini saya tidak bisa meraihnya. Tapi kalau doa dulu, ketika kita mendapatkan hasil, alhamdulillah ini berkat dari Allah. Allah telah mengabulkan doa saya dan ikhtiarnya melalui usaha-usaha saya untuk menggapai hal tersebut. Tapi ketentuan itu mutlak. Ketentuan semuanya mutlak takdir Allah, milik Allah. Kita hanya bisa berusaha. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha. Nah, kemudian ada itu ada tercantum di Quran surat Al-Imran ayat 159 sampai 160. Itu lumayan panjang teman-teman, nanti bisa dibuka. Nah, kemudian ada tawakal setelah berikhtiar.
dan menghadirkan mengakhirkan rasa takut gagal. Nah, kita setelah berikhtiar itu harus tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika pengalaman saya beberapa kali ini saya sharing versi kisah nyatanya. Saya sharing pengalaman saya ketika mengikuti lomba. Ketika pertama kali mengikuti lomba saya gagal, kedua kali gagal. Jadi gagalnya ya belum juara gitu ya, belum hasil, belum sesuai gitu ya. Nah, kemudian saya evaluasi diri tuh. Saya evaluasi diri, kenapa saya gagal terus? Kenapa saya apa? Saya tidak bisa gitu ya. Sedangkan orang lain bisa, tapi kenapa saya tidak bisa? Nah, ternyata perbaiki niat juga perlu. Ketika kita misalnya melakukan sesuatu, perbaiki niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya itu terletak pada niatnya. Nah, jujur ketika saya masuk di TV One, itu kan saya pulang dari Tebu Ireng. Ada lomba dai tingkat nasional bersama 80 peserta semifinal dan tidak membawa hasil, hanya masuk ke semifinal aja. Nah, ketika sepulangnya dari Tebu Ireng, saya dapat informasi disuruh daftar ikut ke TV One. Saya cobalah dengan iseng, dengan keadaan badan masih capek dan lain sebagainya. Dan saya juga itu di situ posisinya sedang menghafalkan teks Syarhil Quran untuk di final, di grand final. Nah, ketika iseng dan lain sebagainya, saya serahkan. Bahkan saya mengumpulkan video itu 1 menit lagi untuk mendekati deadline penutupan link pendaftaran. Saya daftar aksi Indosiar, saya daftar. Nah, tetapi ternyata rezekinya tidak ada di aksi Indosiar. Di aksi Indosiar saya melalui 2 tahap seleksi dan tahap wawancara. Stuck sampai di situ. Ke Jakartanya saya tidak berangkat karena tidak lolos. Nah, ternyata Allah memiliki rencana lain. Allah memberikan rezeki kepada saya untuk bisa hadir di TV One sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan saya masuk ke 30 besar di TV One dan melawan asatid yang Masya Allah, yang bahkan alumni aksi Indonesia pun ada di sana. Nah, ternyata di situ saya sudah merasa tawakal gitu ya, tawakal. Ya Allah, ini saya serahkan aja hasilnya kepada Allah gitu kan. Baik dan buruknya saya serahkan semuanya kepada Allah. Nah, saya sudah tidak berharap, saya sudah tidak bisa mengharapkan juara. Ketika diumumkan masuk final ya, untuk selanjutnya final, 5 besar final. Saya tidak berharap bahwa saya akan dapat ke final dan sebagainya. Dan pokoknya sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Kalaupun ada hal yang baik, ya Allah pasti Allah lebih tahu gitu ya terhadap niat-niat kita. Ternyata lolos masuk final. Setelah itu ketika pengumuman juara saya sudah pasrah. Saya sudah berusaha, ya Allah, saya sudah berusaha semampu saya. Saya berdoa kepada Engkau, saya serahkan semua hasilnya kepada Engkau. Nah, ternyata ketika kita berada di puncak keikhlasan, berada di puncak tawakal kepada Allah, Allah itu pasti memberikan hal yang di luar dari prediksi kita. Itu kisah nyatanya. Nah, kemudian ada yang ketiganya, memperkuat ilmu dan keterampilan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, man salaka torikon yaltamis fihi ilman, sahalallahu torikon ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita menempuh jalan kita nih untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan. Jadi kita sebagai perempuan harus banyak ilmu, harus tetap mencari ilmu, harus tetap menuntut ilmu. Jangan sampai meskipun teman-teman misalnya, Kak saya nggak kuliah Kak. Nah, teman-teman, kuliah atau nggak kuliah tidak menjadi hambatan untuk kita mencari ilmu.
Karena mencari ilmu di zaman sekarang sudah banyak. Seperti teman-teman ikut kajian seperti ini, teman-teman sudah berusaha menjadi mencari ilmu gitu ya. Tidak harus secara formal dan lain sebagainya. Nah, eh perempuan itu harus disibukkan dengan ilmu dan lain sebagainya karena supaya tidak disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Nah, jadi perempuan juga apa harus bisa menjadi madrasah pertama. Jangan sampai nih perempuan itu harus terus berpendidikan. Nah, pendidikan di sini bukan berarti harus S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Nah, karena kalau misalnya perempuan tidak berpendidikan, bagaimana dia nanti mau mengasuh anak-anaknya? Kalau misalnya diasuh oleh seorang ibu yang tidak berpendidikan. Makalahnya apa ya? Saya lupa awalnya. Nanti pokoknya saya lupa makalahnya. Ada dalam makalah. Bagaimana kita mau mendidik seorang anak? Bagaimana anak itu bisa terdidik sedangkan ia diasuh oleh seorang ibu yang tidak berpendidikan? Maka jadilah kita terdidik sebelum kita mau mendidik. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Nah, kemudian ada ilmu dan persiapan. Nah, ilmu dan persiapan yang matang akan menumbuhkan rasa percaya diri kita ketika berbicara. Ketika kita berbicara tanpa kita punya pegangan ilmu materi yang matang, nanti kita akan gelagapan gimana harus menyampaikannya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kemudian yang keempat ada doa dan zikir. Nah, percaya diri bukan berarti sombong, tetapi yakin bahwa ini yang tadi ya, hasil adalah milik Allah. Nah, doa dan zikir, ketika, ini, doa dan zikir, beda ini. Yang pertama kita harus berdoa. Langitkan doa kita harus dilangitkan untuk hal yang kita pengen. Kita tulis wishlist kita. Jangan lupa di doa dan zikir untuk mengingat Allah ya. Zikir mengingat Allah. Jangan sampai kita lepas dari jangan sampai kita nggak meminta gitu ya, nggak meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Itu kata Allah. Oke, next Kak. Nah, mengapa public speaking penting bagi seorang muslimah? Nah, kenapa nih? Yang pertama, media dakwah dan penyampai kebaikan. Ketika kita bisa berbicara di depan umum, itu bisa menjadi media dakwah bagi kita untuk mencapai kebaikan dan menyampaikan kebaikan. Nah, yang pertama, muslimah bisa menjadi agen perubahan dan penyampai nilai-nilai Islam melalui lisan. Nah, ada dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu, barang siapa yang lebih baik qaulam mimman da'a ilallah, yang berkata yang berdoa kepada Allah, kemudian wa amila sholihan, dan mengamalkan dan melakukan amal melakukan perbuatan yang baik, yang solih, yang baik. Nah, waqala innani minal muslimin, dan mereka berkata sesungguhnya aku adalah bagian dari orang yang muslim. Nah, kemudian ada perempuan punya peran aktif dalam menyampaikan ilmu dan kebaikan. Nah, kemudian seperti halnya kisah Asma binti Yazid yang dikenal sebagai orator perempuan pada masa sahabat. Nah, jadi kita juga banyak tokoh-tokoh perempuan kalau di Indonesia adalah seperti R.A. Kartini dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, jadi jangan takut perempuan apalagi seorang muslimah untuk tampil, bahkan menjadi media dakwah bagi yang lainnya. Nah, kemudian ada meningkatkan wawasan dan percaya diri. Nah, kemampuan berbicara di depan umum akan mendorong muslimah untuk lebih banyak
membaca, berpikir kritis, dan percaya pada potensinya. Jadi kemampuan berbicara di depan umum itu akan mendorong kita untuk bisa menjadi orang yang kritis terhadap segala hal, segala aspek dan lain sebagainya. Tentunya dengan koridornya masing-masing. Nah, kemudian dapat menginspirasi dan mengedukasi sesama perempuan. Nah, muslimah yang pandai public speaking bisa menggerakkan komunitas, menginspirasi adik-adik remaja, dan menyuarakan isu-isu perempuan dalam kacamata Islam. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa perempuan itu penting? Untuk bisa public speaking. Jadi gak harus cowok cowok doang. Perempuan juga perlu loh, perlu untuk bisa menjadi gak harus jago-jago banget sih. Yang penting kita punya skill. Kemudian nanya, skill public speaking itu bukan terlahir dari keturunan darah siapa kita dilahirkan, dari keluarga mana kita dilahirkan. Tapi public speaking itu ilmu yang bisa kita asah, skill yang mampu kita pelajari dan kuasai. Seperti itu. Next, Kak. Nah, kemudian ada adab dan batasan syar'i seorang muslimah dalam public speaking. Nah, kemudian yang pertamanya ada menjaga niat, yang tadi innamal a'malu binniyat. Jangan sampai kita berniat kepada selain Allah. Kita berniat untuk mengharap ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho, segala apa yang kita pengen ketika Allah sudah ridho, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nah, niat karena Allah bukan karena ria atau popularitas. Ketika kita berniat kepada Allah terkait hal-hal apapun itu, insya Allah Allah akan berkahkan terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, barang siapa yang mengerjakan kecuali untuk beribadah ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk agamanya dan lain sebagainya itu diniatkan, dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk mengejar popularitas. Teman-teman, saya pernah tahun lalu Instagram saya dihack. Instagram saya dihack ketika saya sedang gencar-gencarnya menyuarakan soal isu genocide di Palestina. Nah, ketika itu memang sedang follower saya di 10.000 followers, dan di situ langsung ada orang yang hack ketika menyuarakan isu-isu Palestina. Nah, kemudian saya di situ merenung, ikhtiar sudah diusahakan, doa juga sudah. Kemudian ada di titik saya ikhlas. Ada saya di titik ikhlas ketika ikhlas berdoa pada tengah malam, saya tiba-tiba berdoa gitu ya, berdoa, melakukan sholat dan lain sebagainya. Isi doanya, ya Allah, jika memang akun tersebut menjadi madarat untuk saya, juga madarat untuk followers saya, gak apa-apa, saya ikhlaskan akun tersebut. Gak apa-apa, nggak kembali juga nggak apa-apa. Saya udah sewa jasa untuk pemulihan akun dan lain sebagainya, tidak bisa kembali karena segala macam email dan lain sebagainya, kata sandi dan lain sebagainya sudah diganti oleh oknum tersebut. Ketika saya sudah berdoa, kemudian saya gabut, setelah itu gak bisa tidur, saya iseng buka HP, buka Instagram saya, mencoba otak-atik sendiri. Dalam jangka 10 menit pun itu sudah bisa akun kembali. Alhamdulillah. Dan saya berdoa, ya Allah, kalau misalnya akun ini memang banyak teguran untuk saya, untuk tidak banyak madaratnya, ya Allah, gak apa-apa, saya ikhlas. Tapi kalau Allah izinkan saya untuk lebih berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, ya Allah, tolong izinkan saya untuk memperbaiki semuanya. Dan izinkan akun itu kembali. Alhasil dalam detik itu juga alhamdulillah akunnya itu kembali. Nah, kemudian ada menjaga suara nih. Suara wanita. Nah, ini banyak sekali orang yang mempermasalahkan. Gak usah jadi public speaker, gak usah jadi seorang daiyah perempuan, ya udah, gak usah, diam aja di rumah gitu kan. Enggak. Karena suara wanita itu
aurat kan ya, karena suara perempuan itu aurat. Nah, suara wanita itu bukan aurat, tapi suara wanita itu dilarang melunakkan suara kayak suaranya yang mendayu-dayu. Nah, seperti al-khudu. Nah, di dalam Quran surat Al-Ahzab itu ada eh la takhda'na bil qaul gitu. Suara yang mendayu-dayu. Jangan sampai kita ngobrol dengan lawan jenis dengan suara yang mendayu-dayu gitu kayak misalnya seperti apalah gitu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan suara yang mendayu-dayu. Bisa menaikkan syahwat. Tapi ketika kita mengisi kajian dan sebagainya ada laki-lakinya dengan tegas, ucapkan dengan lantang dan dengan tegas. Seperti itu. Nah, wahai istri-istri Nabi, eh ya Nisa Nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Nih, jika kamu bertakwa. Ini memang tegurannya kepada istri Nabi, akan tapi kita kan mencontoh dari Nabi. Nah, kemudian maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut dan dibuat-buat kayak gemah-gemulai dan lain sebagainya. Itu baru dilarang oleh agama kita. Kemudian berbicara dengan adab. Nah, kita harus menghindari kata-kata kasar dan lain sebagainya untuk soalnya kita kan perempuan harus menjaga marwah kita. Jangan sampai seperti laki-laki gitu ya ketika berbicara. Nah, kemudian sombong atau provokatif. Nah, jangan sampai kita membawa masalah gitu ya untuk orang lain. Kemudian gunakan bahasa yang santun, jelas dan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau misalnya kita gak mampu berkata-kata yang benar, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu berkata-kata yang benar, yang baik dan benar, maka diam itu lebih baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kemudian menjaga interaksi lawan jenis. Jangan sampai berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian harus ada izin dan dukungan dari wali. Wali kita orang tua kalau masih ada. Kalau sudah apa ya? Kalau sudah wafat bisa dari saudara dan lain sebagainya. Kemudian ada dari izinnya suami bagi yang sudah bersuami. Next, Kak. Nah, kemudian cara memilih materi. Nah, dan gaya penyampaian yang sesuai syariat dan menarik. Nah, yang pertama ada memilih materi yang bermanfaat. Kalau misalnya sekiranya materinya yang kurang bermanfaat untuk kita, terutama untuk kita yang menyampaikan, ataupun untuk orang lain, sebaiknya diganti materinya. Kalau misalnya diminta materi ditentukan materinya ini sehingga kita dan di luar dari jangkauan kita, di luar dari kuasa kita, ketika menyampaikan materi lebih baik minta ganti kalau tetap mau jadi pemateri atau ditolak aja. Nah, memilih materi yang bermanfaat. Sini ada poinnya, pilih topik yang sesuai kebutuhan audiens dan mengandung nilai-nilai Islam. Nah, saya juga sebetulnya tidak ketika diminta menjadi pemateri gak hanya di kajian-kajian Islami sebetulnya. Ketika di forum-forum untuk mengisi public speaking juga saya terima, akan tetapi ketika saya menyampaikan saya tidak luput untuk menyelipkan nilai-nilai Islam di dalamnya ketika saya menyampaikan public speaking. Nah, kemudian ada misalnya akhlak remaja, peran perempuan, cinta dalam Islam, hijrah dan lain sebagainya. Dan materi sekarang itu salah satunya. Kemudian ketika kita membuat materi, cantumkan dalil. Nah, urutannya ya, dalil Al-Quran itu paling tinggi. Dalil Al-Quran paling tinggi. Kemudian urutan yang kedua ada hadis. Setelah hadis baru ada tafsir dan qaul-qaul ulama. Nah, jangan sampai kita menyampingkan
Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah Al-Quran, hadis, baru ada qaul ulama. Nah, kemudian gaya penyampaian yang efektif. Gunakan analogi, kemudian kisah nyata, humor, dan lain sebagainya. Humor yang santun ya tentunya, jangan mengejek orang. Jangan ketika kita bercanda hal-hal yang berlebihan. Seperti teman-teman tahu kan kasus yang viral mengenai si Bapak S teh. Nah, jangan sampai seperti itu ketika kita berbicara di depan. Nah, kemudian ada contoh kekinian, nah, agar relevan. Contoh-contoh yang bisa kita bahas gitu ya. Nah, kemudian ada suara tegas namun lembut. Intonasi kita harus jelas. Naik turunnya nada ketika bait menyampaikan sedih harus gimana, apakah naik, apakah turun, dan lain sebagainya. Intonasinya harus jelas. Kemudian ada artikulasi, terjaga artikulasi. Nah, kemudian A, I, U, E, O-nya harus jelas. Makanya ketika mengisi materi, mulutnya harus dibuka. Kecuali kalau lagi sariawan agak susah untuk buka mulut. Nah, jadi seorang pemateri juga harus menampilkan gestur, gestur tubuh, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Sehingga audiens atau mad'u dapat memahami apa yang si pemateri itu sampaikan. Kemudian gunakan media presentasi yang menarik seperti PPT, slide atau infografis yang sopan, estetik, dan tidak mengandung unsur tabarruj. Nah, tidak mengandung unsur pamer keindahan secara berlebihan. Seperti itu. Next, Kak. Ustazah, mohon maaf. Ya. Gimana, Kak? Untuk selanjutnya, mohon maaf, kita lanjut ke sesi tanya jawab, gak apa-apa ya? Insya Allah maksimal boleh. sampai 10 aja, Ustazah. Oh iya, boleh. Silakan. Mohon maaf ya. Tapi ini juga Ustazah, 2 slide lagi sih. Ya, nggak apa-apa. Oh, boleh. Ini 2 slide lagi juga selesai, Kak. Oh ya, boleh Apa dilanjut. diselesaikan dulu? Boleh, Oke. boleh. Kemudian ada menjaga penampilan sesuai syariat namun tetap representatif. Nah, ini menutup aurat ya. Jangan sampai teman-teman menggunakan kerudung yang lehernya kelihatan kemana-mana. Karena itu si leher ini nih, itu aurat. Aurat nih. Kita menutup kepala, hanya menutup rambut aja. Tapi ketika leher menggunakan si pasmina yang melayot, kemudian lehernya kemana-mana, itu auratnya kemana-mana. Itu harus diperhatikan. Kemudian bersih, rapi, hindari berlebihan, memakai pakaian yang berlebihan, israf, dan dalam ketika berdandan. Kemudian gunakan warna netral atau yang lembut. Nah, next, Kak. Nah, ini udah tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Sekarang sudah masuk sesinya tanya jawab. Ya, baik teman-teman semua ya. Silahkan yang ingin bertanya langsung ke Ustazah Afifah mengenai materi yang telah disampaikan. Raise hand dan boleh ketik pertanyaannya di kolom chat dan bisa juga diklik ya link yang sudah kami siapkan untuk boleh di scan pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan. Raise hand dan on mic yang kita dulukan ya. Boleh. Baik, untuk Kak Cantika Kirana terlebih dahulu ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, Kak, saya ingin bertanya. Kan tadi udah dibilang jejak digital itu berbahaya. Jika kita sudah sadar dan sudah menghapus serta bertaubat, tapi jika sudah ada dosa jariahnya,
Bagaimana mengamalkan dan memohon ampunan agar mendapat ampunan dari dosa jariah itu? Terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab aja ya supaya saya tidak lupa. Nah, terkait dosa jariah, ketika kita sudah usaha menghapus si postingan tersebut, kemudian kita sudah bertaubat, bertaubatnya ya dengan taubat yang benar ya, mandi taubat, kemudian sholat taubat 2 rakaat, setidaknya minimal kita melakukan itu 1 kali seumur hidup kita, mandi taubat dan sholat taubat sebanyak 2 rakaat. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan usaha tersebut ya, ketika kita sudah melakukan hal yang kita usahakan dan lain sebagainya, kita serahkan saja kepada Allah. Karena innallaha yuhibbut tawabina. Nah, sesungguhnya Allah kan Maha penerima taubat. Nah, jadi kita sudah berusaha menghapus dan lain sebagainya, jejak digital dan lain sebagainya. Insya Allah dengan usaha kita ketika kita terus memohon ampun dan berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya Allah Allah menerima taubat kita, Kak. Seperti itu. Yang penting kita sudah usaha untuk menghapus si dosa-dosa kita itu, sehingga kita yakin bahwa si foto-foto kita atau hal-hal yang kita share di sosial media itu sudah tidak ada. Seperti itu, Kak. Ada lagi? Baik. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah? Di kolom chat ada yang bertanya nih, Ustazah. Kak Andini Fitriani katanya. Bagaimana cara kakak melawan rasa malu dan takut ketika akan memulai untuk public speaking? Contoh, misal presentasi di depan audiens banyak. Oke. Cara melawan rasa malu ya. Dengan cara malu-maluin. Enggak deh. Jadi cara melawan rasa malu, pasti deg-degan kan, deg-degan, gemeter, bahkan pengen pipis, pengen BAB dan lain sebagainya. Itu pernah saya lalui dan takut gitu. Itu gimana sih supaya mengatasi hal tersebut? Yang pertama, kita jangan overthinking. Overthinking jangan sampai kita kan belum tampil, jangan sampai kita memikirkan, aduh gimana ya kalau salah, aduh gimana ya kalau orang-orang itu, ternyata orang-orang itu tidak sepeduli itu sama kita ketika kita di depan itu ya. Jadi ketika kita untuk mengatasi rasa malu, kita yang pertama jangan overthinking. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau salah, ya kalau salah ya nanti salah aja, nanti kita bisa perbaiki di kemudian hari. Nah, ketika kita mau maju, banyak berdoa kepada Allah dan zikir tadi, doa dan zikir. Nah, karena itu bisa menenangkan hati kita. Nah, kemudian ketika di depan, kalau misalnya teman-teman malu untuk menatap audiens, teman-teman bisa memberikan 3 titik. Nah, 3 titiknya itu jangan memandang ke matanya audiens, tapi taruhlah di titik tengah, di atas kepalanya, di titik tengah, di titik kanan dan kiri. Nah, supaya teman-teman bisa fokus ke 3 titik tersebut, kayak seperti melihat audiens, tapi ternyata kita melihat ke 3 titik tersebut. Nah, itu bisa meminimalisir ketika kita tampil di depan. Seperti itu. Ada lagi? Ada Kak Ini ada lagi ya? Iya Kak. Ya, bagaimana cara kakak untuk tetap konsisten dalam membuat konten dakwah? Mungkin boleh sharing-sharing Kak, karena mungkin ada beberapa kesibukan yang membuat jarang buat konten lagi. Terima kasih Kak. Oke. Cara konsisten, jujur untuk konsisten itu saya juga belum mendapatkan hal yang konsisten membuat konten dakwah. Tapi harus tetap diniatkan, harus tetap diluruskan. Saya juga suka gabut, misal konten saya kan dakwah misalnya, tapi saya suka gabut pengen bikin hal-hal yang seru gitu ya untuk di share di media sosial. Nah, kadang saya suka mikir lagi, kadang tiba-tiba dihapus. Itu kan salah satu ketidakkonsistenan juga ya. Nah, kemudian
Gimana caranya buat konsisten? Terus niatkan lagi. Kemudian evaluasi dari konten-konten kita sebelumnya. Lihat konten-konten kita kekurangannya di mana dan lain sebagainya. Untuk menumbuhkan terus semangat. Sebetulnya semangat sih. Yang bikin kita konsisten itu semangat. Kalau misalnya semangatnya kita lagi down, jujur saya kadang semangatnya naik turun. Makanya udah agak lama nih saya sudah apa ya agak vakum karena memang memiliki beberapa kesibukan gitu. Nah, karena tapi tidak semua apa ya konten dakwah itu kan tidak semua hal yang kita kemas itu harus ribet ya. Gak harus yang ribet kayak bikin story share satu hadis atau satu dalil dan lain sebagainya, satu ilmu dan sebagainya itu juga bisa termasuk ke dalamnya. Jadi ketika kita memiliki kesibukan nih, jarang bikin konten dan lain sebagainya. Nah, jadikan si kesibukan kita ini ya selipin nilai dakwah di dalamnya sehingga kita bisa kontenin dengan tidak sengaja gitu, dengan tidak sengaja kita kontenin dan itu bisa menjadi konten dakwah gitu. Jadi tidak direncanakan. Jadi hal yang kita lakuin, hal yang kita contohin, namun terdapat nilai dakwah di dalamnya, kenapa enggak untuk kita rekam, abadikan momennya dan di-share ke media sosial gitu. Ada lagi? Baik. Baik, untuk Kakak Trina ya tadi mohon maaf tidak kelihatan karena sinyalnya mungkin ya di sini sedang terganggu. Untuk Kakak Trina boleh ditanyakan. Assalamualaikum Ustazah. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi waktu Ustazah bahas yang tentang jejak digital tadi tuh aku jadi kepikiran Ustazah. Soalnya Gimana? waktu SD ternyata agak centil gitu loh waktu SD. Jadi beneran suka posting apa-apa aja diposting. Tapi itu masalahnya ya Ustazah ya. Itu tuh aku gak megang akunnya sama sekali. Udah hilang, gak bisa balik lagi ke akun itu. Jadi ya sebenarnya itu kan waktu masih kecil ya Ustazah, jadi gak yang terlalu ngaruh, tapi kayak kepikiran aja Ustazah. Terus Eh, kalau yang untuk sekarang, maaf ya Ustazah agak banyak nih nanyanya. Yang sekarang itu untuk akunya sendiri aku nggak terlalu show up di sosial media, tapi kalau misalnya aku tuh diposting sama instansi lain kayak sekolah atau segala macam itu gimana ya Ustazah? Soalnya mereka tuh suka kadang tuh nggak mikir kalau posting orang, suka di asal posting aja gitu loh Ustazah. Makasih Ustazah. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, itu postingan yang di SD itu kira-kira umur kakak sudah mencapai batas itu belum ya? Apa? Balik. Belum Ustazah, itu Kira-kira tuh sudah masih balik. kelas 4. Kelas Kalau 4 dirasa, kayaknya. kalau dirasa belum balik itu mampu insya Allah. Insya Allah bisa termaafkan karena kitanya belum di usia balik. Kecuali kalau kakaknya sendiri posting ulang karena ngerasa foto waktu kecilnya kayak waktu SD-nya lucu kemudian diposting ulang, nah itu baru bisa menjadi dosa ya. Nah, kemudian kakak udah nggak pegang akunnya, kakak bisa cari jasa-jasa terpercaya untuk bisa menghapus hapus akun permanen, hapus akun Facebook secara permanen. Seperti itu, Kak. Kemudian gimana nih caranya kalau selagi si teman kita postingnya hal yang menutup aurat kita, ya gak masalah. Yang penting aurat kitanya jangan sampai terlihat. Seperti halnya ada helaian rambut, satu helai rambut juga ya, helaian rambut, kemudian ada kayak lengan kita kelihatan. Bilang aja, tolong ya kalau misalnya ada lengannya kelihatan atau apa, rambutnya kelihatan, tolong ditutupin gitu. Gak apa-apa, mukanya ditutupin, disensor juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi lebih kitanya yang lebih aware sih. Kitanya yang kalau misalnya apa ngelihat si kontennya itu udah di-upload misalkan, langsung ditegur aja daripada kita nggak enakan tapi dosanya ngalirnya ke kita gitu kan. Ya udah tegur aja. Tolong ya ininya ditutupin dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ada lagi? Nah, kemudian ini ada Assalamualaikum kakak, perkenalkan saya Gaby, izin bertanya,
bagaimana cara gimana? Boleh Ustazah yang KGB dulu. Oke. Bagaimana cara mempertahankan motivasi untuk tetap bertahan percaya diri? Motivasinya sering-sering lihat orang-orang yang keren seperti Najwa Shihab dan lain sebagainya untuk meningkatkan motivasi kita sehingga kita merasa tergugah gitu ya, tergugah ketika kita melihat beliau-beliau yang keren tuh jadi kita lebih termotivasi gitu untuk tetap percaya diri. Jadi ketika ngelihat hal yang positif dari orang lain, ke positif itu kan nular ya, hal-hal yang positif nular, begitu pula hal-hal yang negatif. Nah kemudian lingkungan kita nih, di lingkungan kita yang berpengaruh, lingkungan kita seperti apa? Apakah lingkungannya kita mendorong untuk kitanya maju untuk lebih percaya diri atau lingkungannya lebih ke hal-hal yang negatif buat diri kita? Makanya pinter-pinter untuk pilih teman. Nah, kemudian ada eh ada lagi? Apakah ada sesi dokumentasi, Kak? Untuk Oke. Kak Amelia ya Ustazah. Iya, gimana? Untuk Kak Amelia katanya bagaimana kakak memulai kebiasaan kakak berbicara di publik? Bagaimana proses kakak? Apakah ada rutinitas latihan tertentu? Jazakallah, Kak Viva. Oke, rutinitas. Sebetulnya saya dulu sekolah madrasah. Setelah sekolah SD, saya itu sekolah madrasah. Ada yang namanya madrasah. Dan di sekolah madrasah itu ketika ada acara kenaikan kelas, seluruh siswa itu dari TK, kemudian kelas 1 sampai kelas 6 madrasah itu suruh berpidato. Teksnya dikasih dari sekolah. Misal pidatonya baca doa mau makan, mau tidur itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga dari situ sudah mulai terbiasa, dapat juara pidato dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian saya memiliki keinginan sendiri. Saya melatih diri saya ngomong terus di depan cermin. Ngomong terus di depan cermin. Ngomong apapun itu kayak misalnya curhat di depan cermin. Dengan catatan intonasinya harus sesuai, kemudian raut wajahnya, kemudian gestur kitanya, ngomong di depan cermin kayak gini. eh Hello guys, misalnya di depan cermin ya. Hello guys, hari ini aku atau tadi Kak Viva nge-lag ya. Wah, terpental. Kak Viva. Kita tunggu dulu Ustazah Afifahnya ya teman-teman Oke, semua. tadi sampai mana ya, Kak? Sinyalnya hilang. Tadi sampai mana ya? Dari rutinitas ketika latihan di cermin katanya Ustazah. Gestur. Oke. Nah, jadi ketika ngomong di cermin walaupun kita
ngomong yang aneh gitu ya, ngomong yang nggak teratur. Nah, kita sambil gerakan tangan kita sampai terbiasa dulu. Gerakan tangannya bisa ke depan, ke belakang, atau samping, dan lain sebagainya. Buka tutup. Ya gitu-gitu aja kan kalau ngomong di depan itu. Nah, kemudian setelah itu latih untuk membuat materi. Ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk bisa menjadi seorang MC atau lain sebagainya, jangan ditolak mentah-mentah. Jadikan itu hal yang baru untuk bisa kita pelajari. Nah, karena sekarang udah banyak di internet ataupun misalnya di YouTube dan sebagainya tutorial untuk menjadi MC, tutorial untuk menjadi seorang dai dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, jangan ditolak mentah-mentah. Kemudian ketika ada forum-forum seperti ini, teman-teman usahakan bertanya. Jangan malu dengan pertanyaannya teman-teman. Nah, karena itu akan terus mengasah skill kita tuh, mengasah skill kita supaya kita bisa ngomong di depan umum. Kayak gitu. Latihannya saya lebih ke di depan cermin. Kalau nggak di depan cermin ya ngomong ngelantur kemana-mana sendiri dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang ketika kalau lagi ngomongin orang, biasanya ekspresinya juga keluar. Nah, coba usahakan ketika kita ngomong hal-hal yang bermanfaat juga kita berekspresi gitu. Jangan sampai ada kan banyak ya video-video emak-emak yang kayak lagi ngomongin orang gitu kan sampai raut wajahnya ikut, sampai mulutnya sampai ikut berekspresi gitu ya. Nah, itu bisa tuh teman-teman buktikan tapi dalam koridor yang positif, membahas hal-hal yang positif. Jangan lupa ketika ngomong, ayo gerakin tangannya, jangan diam aja gitu. Gerakin tangannya untuk bisa terbiasa gitu ya, terbiasa berbicara gitu kan. Ketika kita sudah berbicara di depan cermin dan lain sebagainya sudah terbiasa, nanti juga kita mengikuti kok. Ketika kita ngomong, ketika kita cerita hal-hal yang random pun pasti tangan kita terus mengikuti gitu. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum Pak. Bagaimana caranya supaya tetap bisa fokus dan konsentrasi saat berbicara di depan publik? Supaya tetap bisa fokus, jaga pandangan. Kalau misalnya masih pemula, jangan menatap mata audiens kalau masih pemula. Kalau misalnya kita menatap audiens, tiba-tiba, aduh, kok tiba-tiba ngeblank ya? Ternyata yang kita tatap itu matanya manusia gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Kalau mau fokus, fokuskan ke 3 titik tadi. 3 titik depan, kanan, dan kiri untuk bisa fokus gitu ya, konsentrasi saat berbicara di depan publik. Kemudian harus baca-baca buku terkait materi yang akan kita sampaikan supaya ketika kita lupa sama susunan materi, kosakata kita yang kita punya di kepala kita nih, banyak kosakata yang kita punya. Jadi nggak harus apa ya tadi ya materinya lupa ya tadi apa ya harus ngomong apa gitu kan. Kalau misalnya kita udah banyak kosakata, pasti ketika kita lupa materi kita akan bawa ke sini, karena kita banyak kosakata kita yang udah kita punya gitu kan di pikiran kita. Nah, kemudian ada di luar pembahasan bagaimana pendapat kakak tentang orang yang menggunakan niqab lalu seorang konten kreator. Gak apa-apa kok, bagus. Asal dalam koridor yang benar. Jangan sampai menjadi konten kreator banyak akun-akun yang direview oleh Bang Wajidi Azim terkait niqab, orang yang berniqab tapi kontennya yang nyeleneh, tetap menampakkan aurat dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya mau banyak kok konten kreator pakai niqab tapi menjunjung nilai syariat dan tetap menjaga dirinya gitu ya, menutup aurat, tampil di media sosial nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan menggunakan bulu mata dan lain sebagainya gitu kan untuk menarik dan lain sebagainya. Itu tidak dianjurkan gitu ya. Boleh tetap menggunakan sebagai konten kreator dakwah atau konten kreator apapun dengan hal yang positif. Jangan sampai sudah mana pakai cadar tapi yang diisi kontennya itu malah konten-konten joget-joget dan lain sebagainya untuk menarik lawan jenis dan lain sebagainya. Seperti itu. Kayak izin bertanya, bagaimana jika kita jika kita sering cover sholawat di sosmed, apakah suara kita termasuk aurat? Suara yang termasuk aurat itu suara yang mendayu-dayu, suara yang mendesah dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sholawatnya masih wajar ya, masih dalam batas wajar,
itu tidak bisa kita langsung kategorikan aurat, enggak. Kalau misalnya suaranya yang mendayu-dayu kayak misalnya mendesah dan lain sebagainya di dalam sholawatnya dan lain sebagainya, itu bisa termasuk ke dalam aurat. Jadi jangan terlalu berlebihan seperti itu kan tadi la tafdha'na bil qaul, jangan mendayu-dayu. Ya, suaranya jangan yang mendayu-dayu. Seperti itu. Ada lagi? Teman-teman ada yang ingin dipertanyakan lagi? Mungkin dari yang tadi udah terjawab ya, karena pertanyaannya sama. Boleh. Oh iya, tadi terkait hal yang lupa saya sampaikan. Tadi saya lupa menyampaikan ya bahwasanya apa? Bahwasanya perempuan itu harus Afifa nge-lag. Cek, cek, cek. Ustazah, teman-teman, mohon maaf ya untuk internetnya mungkin ya ditunggu dulu ya sebentar. Siap, Kak Manda. keluar lagi. Maaf ya Kak. Oke, kita ulangi ya, kita ulangi terkait perempuan yang harus berpendidikan, tapi nggak melulu harus S1, S2, S3, tetapi perempuan yang mau belajar ya, yang mau belajar, perempuan yang terus belajar karena ada satu makalah menyatakan fakaifa nadzunnu bil abnail khairan idza nasya'u bihidnil jahilat. Mustahil kita bisa mendidik anak, jangan harap anak itu bisa terdidik, sedangkan ia diasuh oleh seorang ibu yang tidak berpendidikan. Maka terdidiklah kita sebelum kita mendidik, seperti itu. Dengan cara banyak belajar melalui apapun gitu. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh saya tutup dulu, Kak? Boleh. Ya, baik, teman-teman semua, mungkin untuk pertanyaan yang sebelum sempat terjawab bisa di luar Zoom ya. Alhamdulillah teman-teman, sebelum saya membacakan kesimpulan, kita rehat sebentar. Kita sesi dokumentasi bareng dulu yuk. Buat teman-teman yang berkenan ikut dokumentasi, boleh banget disiapkan dalam persiapannya. Boleh? Sudah siap teman-teman semua? Satu. Kita ikutan dulu. Yang aba-aba mana ya? Aduh, mohon maaf ya teman-teman, ini sinyalnya jelek sekali. Oke, aku izin hitung ya, kakak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kembalikan ke Karika. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapatkan malam ini. Kami mohon
ketersediaannya untuk Ustazah Afifah agar menyampaikan kesimpulan singkat atau pesan penutup kepada eh, kita. Untuk Kak Afifah kami persilahkan. Baik, kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya, teruslah menjadi perempuan-perempuan yang mampu tampil, akan tetapi jangan lupa untuk menjaga harga diri, menjaga harkat kita sebagai perempuan yang muslimah. Nah, di luar dari jangan sampai kita melewati batas dari koridor-koridor Islam seperti itu. Kemudian jangan lupa ketika kita ingin melakukan segala sesuatu tersebut, jangan lupa kita libatin Allah di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada kakak-kakak dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mohon ketersediaannya untuk mengisi survei agar sahabat soleha bisa terus membuat kajian, karena satu feedback dari teman-teman semua itu sangat berarti buat kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Afifah atas ilmu dan inspirasinya. Juga teman-teman semua, terima kasih banyak sudah setia membersamai dari awal sampai akhir, karena kami mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau kajian pada malam hari ini di IG Story, lalu tag pematerinya di Afifah Ghazali atau Solehah Story, biar makin banyak merasakan manfaatnya. Kami mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, baik dari saya sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangannya pada malam hari ini, dan sampai jumpa di Jumanji berikutnya setiap Jumat malam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah Afifah dan teman-teman semua.